Do you copy? Now! You should 2136. Bayangin loh jadi Kevin, supir bus sekolah di kota Paradise. Tapi hidupnya jauh dari kata paradise. Tagihan numpuk kayak koleksi chat mantan yang gak dibales. Listrik, air, sekolah anak, bahkan top up diamond, semua nunggu dibayar. Dompet udah kayak korban perang ekonomi. Makanya, tiap abis antar bocah, Kevin langsung tancap ke pangkalan, berharap bisa dapat lembur, biar nasi padangnya nggak cuma lauk kuah. Tapi dunia kayaknya punya hobi ngetrol Kevin. Permohonan lemburnya ditolak mentah-mentah sama si ibu bos yang sibuk banget teleponan. Entah ngomongin kerjaan, entah gosip. Tambah nyesek lagi, Kevin baru cerai. Istrinya kabur sama cowok tajir. Ya gimana, duit memang kadang lebih romantis daripada cinta. Sekarang Kevin cuma tinggal sama ibunya yang sepuh dan anak remajanya yang, ya, mulai rebel dikit. Anaknya, Saun, ini contoh nyata kenapa TikTok bisa jadi senjata makan tuan. Sejak ortunya cerai, dia berubah jadi makhluk rebahan level dewa. Scroll TikTok, nyawer streamer, nonton teori konspirasi sampai jam 3 pagi. Kevin udah coba nasihatin, "Nak, bantu papa dikit kek." Tapi malah dibantah. Jadilah Kevin kayak karakter utama drama Korea. Capek kerja, capek hati, tapi tetap harus kuat demi alur cerita. Jam 6.15 pagi, alam semesta kayaknya pengen main mode hardcore. Angin kencang nyamber tiang listrik. Muncul percikan api kecil. Dan lo tahu kan, api kecil plus angin kenceng tuh kombinasi toksik kayak mantan yang masih suka ngechat tengah malam. Dalam hitungan menit, hutan kebakar habis. Departemen pemadam langsung panik dan boom. Paradise pelan-pelan berubah jadi neraka versi open world. Sementara itu Kevin masih polos aja, sibuk jemput anak sekolah, tanpa tahu dunia di luar lagi chaos. Baru kelar kerja dia dapat 2 telepon. Satu dari ibunya, Saun demam parah. Satunya lagi dari bos, disuruh balik karena busnya mau diservis. Di titik ini Kevin kayak karakter film pilihan sulit. Anak gue sakit tapi bos gue ngamuk. Welcome to adulthood. Level susahnya udah ngalahin Elden Ring. Perjalanan Kevin makin gila. Jalanan macet, bensin tipis, dan suara telepon dari ibunya terus nyangkut di telinga kayak notifikasi WhatsApp grup keluarga. Ia akhirnya mampir ke apotek buat beli obat demam, berharap bisa sedikit menenangkan situasi. Tapi hidup Kevin tuh kayak game survival. Baru nemu satu solusi, langsung muncul 10 masalah baru. Dunia kayak nggak rela lihat dia tenang 2 menit aja. Belum sempat bernapas, telepon berikutnya datang. Dari mantan. Nada suaranya udah kayak alarm darurat, penuh tuduhan dan drama. Ia menuding Kevin terlalu sibuk kerja sampai lupa jadi ayah. Padahal, kerja itulah satu-satunya cara Kevin buat tetap jadi ayah yang bisa diandalkan. Tapi ya, logika sering kalah kalau emosi udah duluan naik. Di sisi lain, Kevin cuma bisa nahan semua omongan itu dalam diam yang menyakitkan.
Serangan verbal dari mantan terus berlanjut, makin pedas, makin personal. Ancaman tentang hak asuh mulai dilempar ke meja. Sementara itu, di sisi lain kota, api terus menggila. Angin kencang bikin kobaran nyebar tanpa ampun. Sampai-sampai, tim pemadam memutuskan mundur dan minta bantuan satu kota penuh. Ironis banget, satu pria terbakar emosi, sementara kotanya terbakar sungguhan. Di markas pemadam, suasana udah kayak final Piala Dunia, tapi tanpa pemenang. Api bergerak cepat menuju pemukiman, dan keputusan harus diambil sekarang juga. 2 pesawat pembawa air dikirim. Harapannya bisa sedikit menahan laju api. Tapi, alam punya rencana lain. Angin terlalu kuat, air nggak banyak membantu, dan langit paradise perlahan berubah jadi jingga kelam. Ini bukan sekadar kebakaran, tapi awal dari bencana besar. Beberapa menit kemudian, laporan darurat masuk. Api udah sampai ke rumah-rumah warga. Salah satu petugas di lapangan nekat bertahan, bantu evakuasi orang-orang yang masih kejebak. Ia tahu waktunya hampir habis, tapi tetap maju tanpa ragu. Di tengah asap dan panas yang gila, keberaniannya jadi satu-satunya hal yang masih masuk akal. Kadang, di dunia yang penuh kekacauan, keberanian adalah bentuk logika terakhir yang tersisa. Di sekolah yang paling dekat dengan titik api, suasananya udah kayak ujian nasional tanpa kisi-kisi. 23 murid masih terjebak karena orang tua mereka nggak bisa nyampe akibat macet parah. Para guru berembuk cepat, sadar kalau mereka harus mindahin anak-anak ke sekolah dasar lain yang lebih aman. Masalahnya, mobil mereka kecil semua. Jalan satu-satunya minta bantuan bus dari pangkalan. Ibu bos di pangkalan langsung kelabakan, nyari supir yang busnya masih kosong. Dari semua unit, cuma bus Kevin yang masih di jalan. Di titik ini, hidup Kevin resmi berubah jadi ujian moral tingkat tinggi. Dia harus milih antara nyelamatin anaknya sendiri atau 23 nyawa kecil yang lagi ketakutan. Dunia kayak lagi bilang, "Ayo Vin, tunjukin kamu manusia jenis apa." Dan Kevin memilih jadi pahlawan. Begitu keputusan diambil, Kevin langsung putar balik. Tapi nasib lagi-lagi nggak mau kompromi. Jalanan macet total, kayak antrian promo iPhone baru. Tiap detik berharga, tapi roda busnya cuma jalan senti demi senti. Sementara itu, markas pemadam kebakaran udah ngeluarin perintah evakuasi total untuk seluruh kota. Bahkan PLN disuruh matiin listrik demi mencegah kabel aktif jadi pemicu bencana baru. Di pangkalan, suasana makin panik. Semua bus udah balik dengan selamat, kecuali satu, bus Kevin. Ibu bos mulai kehilangan arah, soalnya dialah yang bakal diserbu orang tua murid kalau terjadi apa-apa. Di sisi lain, Kevin berjuang dalam senyap. Radio komunikasinya mati total karena listrik padam. Dia benar-benar sendirian, terjebak di lautan asap dan kebingungan, cuma ngandelin insting dan tekad buat nyelamatin anak-anak itu. Kevin mutusin ambil jalur alternatif, berharap bisa nyusul waktu. Tapi ternyata ribuan orang punya ide yang sama. Jalan yang katanya alternatif malah jadi neraka versi macet total. Di sisi lain, pangkalan bus udah dievakuasi karena api makin mendekat. Kota Paradise tenggelam dalam kabut asap tebal.
Di tengah semua kekacauan itu, Kevin cuma bisa terus nyetir, berharap keputusannya belum terlambat. Bus Kevin akhirnya kejebak di kemacetan total. Kayak dunia sengaja ngepaus semua kendaraan cuma buat ngetes kesabaran. Anak-anak mulai panik. Beberapa udah nangis karena udara makin panas dan asap makin pekat. Kevin sadar gak bisa cuma duduk nunggu keajaiban. Ia turun dari bus, bantu petugas yang juga kebingungan ngatur lalu lintas, dan dalam kekacauan itu, dia berhasil buka jalan agar bus bisa lolos. Begitu bus mulai bergerak, semua penumpang sempat ngerasa lega. Mereka nyangka akhir dari mimpi buruk ini udah deket. Tapi pas nyampe di sekolah tujuan, pemandangan di depan mata bikin semua harapan runtuh. Gedungnya udah hangus terbakar, dan tempat itu kosong total. Gak ada siapa-siapa. Para orang tua ternyata udah dievakuasi ke lokasi lain. Sebuah plot twist yang bahkan penulis film pun bakal iri liatnya. Sementara itu, tim pemadam masih berjuang mengevakuasi puluhan ribu warga. Kota Paradise berubah jadi labirin asap dan api. Kevin dan Mary harus mikir cepat. Kalau balik ke jalur awal, mereka bakal terjebak lagi. Satu-satunya jalan keluar adalah jalur kecil yang melintasi hutan dan lereng bukit. Jalannya sempit, berbahaya, tapi cuma itu harapan terakhir buat keluar dari neraka versi real life. Ketegangan makin gila. Saat bus melewati hutan, tiang listrik roboh satu persatu. Kabelnya nyamber ke tanah kayak ular logam. Anak-anak mulai histeris. Belum sempat tenang, sekelompok penjara muncul, nyerang kendaraan yang masih berfungsi, termasuk bus sekolah itu. Kevin langsung refleks mengancap gas, seolah hidupnya di mode survival. Di tempat evakuasi, sang bos di pangkalan mulai panik ditanya orang tua yang belum nemuin anaknya. Asap makin tebal, panas makin brutal. Ventilasi bus mulai nyedot udara beracun, bikin Kevin harus matiin AC biar api nggak nyambar. Seketika, bus berubah jadi oven raksasa berisi anak-anak ketakutan. Mereka berhenti di pom bensin buat cari air, dan sejenak semua ngerasa selamat. Tapi takdir kayaknya masih pengen bercanda. Angin kencang tiba-tiba ngedorong api ke arah tangki bahan bakar. Dunia meledak dalam teriakan dan cahaya oranye pekat. Ledakan di pom bensin nyisain kejar-kejaran waktu yang absurd. Kevin terus nyetir melewati jalur perbukitan yang curam, sementara dunia di belakangnya udah berubah jadi lautan api. Di tengah jalan, ia ngeliat warga yang justru jalan ke arah berlawanan, bilang kalau jalur depan udah dikuasai api. Kevin akhirnya berhenti. Instingnya bilang, ini bukan lagi soal kabur, tapi soal bertahan hidup di tengah kehancuran. Semua jalan udah tertutup api. Mereka benar-benar kejebak tanpa arah. Ibu Mary sempat kepikiran buat keluar jalan kaki, tapi Kevin tahu itu bakal jadi akhir. Ia malah ngatur strategi sederhana tapi jenius. Bertahan di bus, lindungi semua orang di dalam. Bajunya disobek jadi kain penutup hidung biar anak-anak bisa bernapas. Di luar, suara api terdengar kayak monster lapar yang makin deket setiap detiknya. Dengan oksigen makin menipis dan suhu naik gila-gilaan, Kevin sadar cuma ada satu opsi, menerobos api. Tapi, nasib kayaknya masih pengen nguji mental. Mesin bus mendadak mati di tengah kobaran. Tanpa pikir panjang, dia keluar dari bus, memperbaikinya di bawah terik api yang udah kayak neraka bocor.
Begitu mesin hidup lagi, Buzz langsung melaju kencang, menembus dinding api dalam momen paling heroik sepanjang hidupnya. Buzz akhirnya keluar dari zona api. Gosong, tapi selamat. Anak-anak nangis campur lega, sementara Kevin disambut orang tua yang gak nyangka mereka bisa hidup. Ibu bos juga ikut terharu, bahkan lupa marah. Tapi kebahagiaan itu gak sepenuhnya milik Kevin. Saat semuanya aman, ia dapat kabar kalau anaknya, Shaun, milih tinggal sama ibunya dan suami barunya. Sakit, tapi begitulah hidup. Gak semua pahlawan dapat ending bahagia. Beberapa hari setelah bencana, Kevin datangi rumah lamanya yang udah hangus. Di sana, Shaun akhirnya muncul lagi bersama ibunya, membawa secercah harapan baru di antara abu-abu sisa tragedi. Kota Paradise porak-poranda. Lebih dari 80 nyawa hilang. Ribuan rumah lenyap. Semua berawal dari kelalaian manusia. Kadang, neraka bukan datang dari bawah tanah, tapi dari kabel listrik yang lupa dicek.